Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rondia Kartini dari Universitas Pancasakti. Kali ini akan memaparkan tentang prinsip-prinsip, materi, nilai-nilai agama, dan moral bagi anak usia dini guna memenuhi ujian akhir semester metode pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Berikut pemaparannya. Tujuan dari pendidikan nilai agama dan moral secara umum yaitu untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, serta pengalaman peserta didik tentang agama dan moral sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara. Adapun nilai agama dan moral adalah satu aspek pengembangan yang ada pada pendidikan anak usia dini seperti RA, TK yang termuat dalam kompetensi inti yang berbunyi mencerminkan kecerdasan spiritual sebagai sikap kesadaran mengenai agama yang dianutnya. Adapun pengertian prinsip materi pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, berartinya adalah dasar. Sedangkan menurut Badudu dan Zain adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan dan panutan. Menurut Russell Swanberg, prinsip merupakan kebenaran yang mendasar dan doktrin yang mendasari gagasan. Itu prinsip-prinsip materi pembelajaran nilai agama dan moral anak usia dini ini merupakan dasar yang menjadi pokok pembahasan dalam penyampaian materi pembelajaran nilai agama dan moral anak usia. Adapun berbagai macam prinsip dasar dari materi pembelajaran nilai moral dan agama adalah prinsip penekanan pada aktivitas anak sehari-hari. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pembentukan kepribadian dalam peletakan dasar kehidupan anak pada bidang kehidupan beragama. Yang kedua yaitu prinsip pentingnya keteladanan dari lingkungan dan orang tua atau keluarga anak sebaiknya. Apapun program yang disusun oleh pihak-pihak sekolah, jika tidak didukung oleh partisipasi aktif pendidik atau para orang tua dalam memberikan keteladanan, konsistensi pengembangan nilai-nilai agama bagi anak, semua itu akan sia-sia. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kesesuaian dengan kurikulum spiral. Maksudnya, menekankan bahwa saat pendidik menyajikan materi pengembangan nilai-nilai agama dan moral kepada anak, hal itu harus disampaikan secara bertahap, dimulai dengan penjelasan atau contoh yang terdekat dengan dunia anak sampai hal yang terjauh dari sisi anak, dan dimulai dari hal yang paling mudah. Anak akan mencerna sampai hal yang agak sulit dipahami. Yang keempat yaitu prinsip developmentally appropriate practice atau DAP. Prinsip ini menjelaskan bahwa pendidikan hendaknya sangat memperhatikan proses penyajian materi yang akan disampaikan, materi yang perlu disesuaikan dengan perkembangan akan kebutuhan anak itu sendiri. Yang kelima yaitu prinsip psikologi perkembangan anak. Setiap guru seyogyanya menyampaikan materi pengembangan nilai-nilai agama dan moral yang disesuaikan dengan landasan ilmu psikologis perkembangan anak didik. Yang keenam, prinsip monitoring yang rutin. Untuk mendapatkan keberhasilan yang baik, diperlukan adanya kegiatan monitoring secara rutin untuk memantau proses perkembangan kemajuan anak dalam mengikuti program yang kita siapkan. Peranan monitoring ini sangat membantu semua pihak yang terkait untuk memperoleh data akurat dalam perbaikan dan pengembangan program selanjutnya. Tanpa langkah demikian, kita akan sulit memperoleh informasi tentang anak didik dan perkembangannya. Selanjutnya, pengembangan nilai agama dan moral dapat dikembangkan melalui metode-metode sebagai berikut, seperti metode bercerita. Nah, metode bercerita ini dapat dijadikan sebagai metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Seperti dalam cerita atau dongeng
dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Ketika bercerita, seorang guru juga dapat menggunakan alat peraga untuk mengatasi keterbatasan anak yang belum mampu berpikir secara abstrak. Yang kedua yaitu metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan gembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada. Yang ketiga yaitu dengan metode karya wisata, dengan cara berkarya wisata yang dihubungkan dengan tema-tema yang sesuai dengan pengembangan aspek perkembangan anak, seperti tema binatang, pekerjaan, kehidupan kota, kehidupan desa, pesisir, serta pegunungan, di mana semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu metode pembiasaan. Metode pembiasaan terkait dengan penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Misalnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum dan sesudah makan dan minum, mengucap salam kepada guru, dan selanjutnya yaitu metode bermain. Seperti halnya bahwa anak usia dini adalah bermain sambil belajar. Bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral, di antaranya mau mengalah, mau bekerja sama, tolong menolong, budaya antri, serta menghormati teman dan guru serta orang tua. Nilai moral mau mengalah terjadi manakala siswa mau mengalah terhadap teman lainnya yang lebih membutuhkan untuk satu jenis mainan. Pengertian dan pemahaman terhadap nilai moral mau menerima kekalahan atau mengalah adalah salah satu hal yang harus ditanamkan sejak dini. Implikasi atau contoh penyusunan strategi dalam materi pengembangan nilai moral dan agama seperti latihan hidup tertib dan teratur, itu target dasarnya adalah menanamkan pentingnya bangun pagi dan tidak tidur terlambat terlalu malam. Mengingatkan pentingnya selalu tepat waktu. Mengajak anak membuat cerita jika saya terlambat sekolah. Yang kedua yaitu aturan dalam melatih sosialisasi dapat dilaksanakan dengan seperti membacakan tulisan dan mengajak anak untuk mengulanginya, menekankan bahwa mengucapkan salam baik kepada orang tua maupun teman adalah bagian dari sopan santun dalam bergaul atau bersosialisasi. Yang ketiga yaitu menstimulasi sikap berani, bangga bersyukur, serta bertanggung jawab, yaitu menanamkan pentingnya mematikan keran air setelah digunakan, upaya agar penjelasan dikaitkan dengan ketersediaan air tawar di bumi, mengajukan pertanyaan dan mendorong anak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, untuk menanamkan sikap jujur dalam kehidupan anak, pendidik dapat melakukan seperti menekankan pentingnya memelihara sikap jujur dalam setiap keadaan kepada anak. Anak diminta memberi alasan mengapa kita harus jujur. Kesimpulan dari pemaparan ini adalah program pembentukan perilaku merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari pada anak di PAUD. Melalui program pembentukan perilaku ini, diharapkan anak dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Pembentukan perilaku melalui pembiasaan meliputi pembentukan moral dan agama, Pancasila, perasaan atau emosional, kemampuan bermasyarakat, serta disiplin. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya